Dalam rukun iman kita harus wajib meyakini hari akhir. Dan hari akhir merupakan peristiwa yang penuh dengan misteri. Segala kejadian-kejadian hari akhir akan datang. Seperti halnya kehancuran akhlak manusia yang penuh kezaliman. Kedatangan Imam Mahdi sebagai pemimpin terakhir. Munculnya Dajjal yang membawa fitnah begitu dahsyat. Dan turunnya Nabi Isa dengan segala tugasnya dari Allah. Mari kita berpikir, apakah dunia saat ini yang ditempati oleh manusia mengalami penurunan akhlak? Sehingga kejahatan, perbuatan dosa maksiat dianggap hal yang wajar. Jika iya, maka kita hidup di penghujung akhir zaman. Memang saat ini sangat mudah mengakses segala informasi di seluruh penjuru dunia. Dengan kecanggihan teknologi, kita bisa melihat, membaca informasi tentang kerusakan demi kerusakan dunia. Entah alam atau kerusakan yang lainnya yang diperbuat manusia itu sendiri, untuk mementingkan nafsu duniawi. Sehingga kezaliman perbuatan dosa, sangat diremehkan. Bahkan antar umat beragama Islam, banyak perselisihan yang menyebabkan tidak ada rasa keharmonisan dalam saudara Islam. Orang biasa akan kalah dengan orang yang mempunyai jabatan. Penindasan dan ketidakadilan semakin nyata di zaman sekarang. Jika pernyataan itu semua benar dan terjadi, apa Imam Mahdi akan muncul? Di mana kemunculannya? Karena Imam Mahdi merupakan sebuah harapan di zaman penuh dengan kerusakan. Sangat disayangkan bahwa ada berita-berita yang banyak mengaku sebagai Imam Mahdi dengan niat yang buruk untuk memperkaya dirinya sendiri, agar mempunyai banyak pengikut. Kita perlu belajar agar berhati-hati dalam bertindak di zaman sekarang. Kita harus tahu landasan ilmu yang benar dan mengenali Imam Mahdi yang sebenar-benarnya. Yang sudah subscribe, like, semoga mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Dimudahkan segala urusannya dan saya doakan yang belum berangkat haji, disegerakan berangkat dalam waktu dekat, amin. Mari kita mulai untuk mengenal siapa sebenarnya Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Allah. Imam Mahdi adalah anak muda dari umat Islam yang dianggap sebagai pemimpin terakhir. Kemunculannya di akhir zaman yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia. Hal tersebut sangat diyakini oleh umat Islam. Pada saat itu dunia sedang penuh kezaliman yang luar biasa. Setiap manusia mementingkan dirinya sendiri. Sehingga permusuhan antar manusia menjadi hal yang wajar. Ketika kezaliman telah terpenuhi, Imam Mahdi akan muncul untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang berlandaskan agama Islam, seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena saat itu Islam terpecah belah dan menyebabkan banyak perselisihan. Imam Mahdi diyakini akan memimpin selama 7 tahun atau 8 tahun, yang akan membawa tugas menegakkan keadilan, memerangi kezaliman dan memberikan kemakmuran sebenar-benarnya, yang belum terjadi di muka bumi. Langit akan menghujani bumi dengan penuh keberkahan. Dan bumi akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang menjadi sumber alam yang melimpah. Hal tersebut dikuatkan dari beberapa hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad bersabda, akan muncul di akhir umatku Al-Mahdi. Allah akan memberikan hujan untuknya. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Dan ia akan membagi-bagikan harta secara adil. Hewan ternak akan melimpah dan umat akan menjadi besar. Ia akan memerintah selama 7 atau 8 tahun. Garis keturunan Imam Mahdi diyakini dari Nabi Muhammad, dan namanya seperti nama Nabi Muhammad. Nama bapaknya seperti nama bapaknya Nabi Muhammad, bahkan ciri fisiknya sama dengan Nabi Muhammad. Hal ini diperkuat beberapa hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini juga dikenal dalam kitab Sunan Abu Dawud, Musnad Ahmad yang menyatakan, seandainya hanya tinggal sehari saja dari umur dunia, Allah akan memanjangkan hari itu sampai dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku Muhammad, yang namanya sama dengan namaku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, yang sebelumnya kezaliman dan kesewenang-wenangan. Hadis lain mengatakan dari hadis Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad. Al-Mahdi berasal dari keluargaku, dari keturunan Fatimah. Hadis ini memperjelas bahwa Imam Mahdi akan berasal dari garis keturunan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, di mana Imam Mahdi akan muncul? Ada banyak perbedaan pendapat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Mekah. Ada yang mengatakan di Madinah. Dan ada juga yang mengatakan Khurasan, yang sekarang terletak di sekitar bagian Iran, Afghanistan. Ada juga yang mengatakan di Syam sekitaran Suriah. Secara keseluruhan, tempat kemunculan Imam Mahdi seringkali dikaitkan dengan kota-kota suci Islam. Dan peristiwa ini dipandang sebagai bagian dari skenario eskatologis yang lebih besar yang akan terjadi di akhir zaman. Semua itu hanya Allah yang Maha Tahu. Imam Mahdi hanyalah sebuah gelar, yang mana sama dengan gelar Amirul Mukminin atau lainnya.
Imam Mahdi bisa diartikan secara luas, dari bahasa Arab. Imam artinya pemimpin sedangkan Mahdi adalah petunjuk. Terus, bagaimana proses terjadinya adanya Imam Mahdi? Apakah secara ketentuan manusia yang menetapkan? Imam Mahdi dianggap sebagai sosok yang telah ditetapkan oleh kehendak ilahi hanya dalam satu malam, bukan melalui proses penunjukan oleh manusia. Bahkan Imam Mahdi tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Dan ia diharapkan muncul di masa depan ketika dunia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan adil. Kemunculan Imam Mahdi akan muncul di masa penuh ketidakadilan. Pada saat dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan, Dia akan datang untuk mengembalikan keadilan dan memimpin umat Islam menuju kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, Dia, Al-Mahdi, akan memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan ketidakadilan, hadis riwayat Ahmad. Imam Mahdi akan memerangi orang-orang kafir yang berbuat kezaliman. Sehingga kezaliman demi kezaliman di muka bumi akan musnah. Bahkan Imam Mahdi akan memimpin dan menyatukan umat Islam, sehingga perselisihan antar umat muslim musnah. Imam Mahdi akan membawa ajaran agama Islam yang murni seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Salah satu tugas terbesar Imam Mahdi adalah melawan pasukan setiap pengikut Dajjal dari berbagai bangsa. Namun Imam Mahdi tidak sanggup untuk melawan Dajjal itu sendiri. Sehingga Imam Mahdi berdoa meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Kemudian turunlah Nabi Isa dari langit atas kehendak Allah. Dan Nabi Isa bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Nabi Isa ditugaskan oleh Allah untuk melawan Dajjal hingga Dajjal binasa. Setelah mengalahkan Dajjal dan menegakkan keadilan, Imam Mahdi akan membawa era kedamaian dan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama masa pemerintahannya 7 tahun atau 8 tahun lamanya, dunia akan mengalami kesejahteraan dan umat manusia akan hidup dalam ketenangan dan harmoni. Kemunculan Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar hari kiamat. Ia akan mempersiapkan umat Islam untuk menghadapi akhir zaman, dan memastikan bahwa mereka berada di jalan yang benar sebelum hari kiamat tiba. Imam Mahdi merupakan simbol harapan bagi umat Islam, di mana kemunculannya dipercayakan membawa perubahan besar yang positif dan menandai dimulainya era baru yang penuh keadilan dan kebenaran.